Ketika seorang sedang jatuh cinta, ya, pasti dia akan berkata demikian. Laut kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Betul-betul. Dan saya melihat siang hari ini mata-mata yang penuh cinta di tempat ini. Yang setuju berikan tepuk tangan. Hujan tidak menjadi halangan untuk tetap datang dan memuji dan menyembah Dia. Ini adalah bukti bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Senang sekali pagi hari ini berada di tengah orang-orang yang penuh kasih. Bapak Ibu adalah pahlawan. Loh, kan saya nggak maju perang, Pak. Ya memang kita nggak maju perang. Peperangan kita melawan darah dan daging. Kok darah dan daging? Melawan kedagingan kita. Ketika kita tetap pergi ke gereja pada saat situasi dan kondisi hujan, itu buat saya, Bapak Ibu sudah mengalahkan kedagingan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Weh, mantap. Tema bulan ini adalah Declaring the King Mandate. Ya, artinya adalah mendeklarasikan, menyatakan mandat atau perintah sang raja. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan mandat sang raja dalam kehidupan kita? Ya, mendeklarasikan berarti menyatakan perbuatan sang raja melalui kehidupan kita. Nah, hari ini saya melihat begitu banyak warga kerajaan yang menyatakan kehidupan sang raja, tidak pernah menyerah. Memang Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak pernah menyerah. Paulus adalah salah satu teladan, contoh orang yang memiliki kehidupan yang mendeklarasikan mandat sang raja. Sebelum menjadi Paulus, nama lamanya adalah Saulus. Nah, arti Saulus dan arti Paulus itu sangat berbeda. Orang tua dari Paulus, ya, dulunya kan namanya kan Saulus. Itu memberikan nama dia namanya Saulus itu tentu saja dengan satu tujuan. Dan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan Saulus. Sebab nama Saulus adalah diinginkan, dibutuhkan. Orang yang penuh pesona, penuh karisma. Dan itu betul-betul terjadi. Buktinya apa? Buktinya ada begitu banyak orang-orang yang mengikuti dia. Mengejar-ngejar orang pengikut Kristus. Nah, kalau dia nggak punya pesona, nggak punya karisma, saya yakin nggak ada orang yang mau mengikuti perbuatannya. Jadi memang waktu itu pesonanya luar biasa untuk mereka. Ya. Makanya mengejar-ngejar orang pengikut Kristus. Tetapi karena anugerah kasih karunia dari Tuhan, dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Damsyik, itu Tuhan berkenan untuk bertemu dengan Saulus. Akibatnya Saulus apa? Jatuh, tergeletak. Dan kemudian Tuhan berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, perjumpaan dengan Tuhan mengubah dia. Dan nama Saulus menjadi Paulus. Paulus artinya kecil, rendah hati. Sangat berbeda dengan nama Saulus. Saulus itu kan penuh karisma, diinginkan, dibutuhkan. Sedang Paulus artinya kecil, rendah hati. Dan memang Tuhan berkata bahwa orang yang rendah hati bisa menguasai diri. Dia adalah orang yang menguasai bumi. Dan saya lihat di sini semua orang rendah hati. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dalam Filipi 1 ayat 21. Ini Paulus mengatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Wah, ini luar biasa banget. Hidup adalah Kristus, artinya ketika dia hidup, maka dia akan mencerminkan Kristus yang hidup di dalam dia.
Kristus di dalam dia dan dia di dalam Kristus. Makanya dikatakan, sebab bagiku kalau aku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa keuntungan? Sebab kalau mati itu pasti ada satu tujuan, tempat yang pasti, yaitu rumah Bapa. Jadi kita nggak perlu istilahnya terlalu bersedih. Sedih sehari, 2 hari, it's okay. Tapi hidup dalam kesedihan yang berlarut-larut ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, itu akan membuat kita menjadi down. Sedih adalah manusiawi. Saya aja sekarang ini saya sedang di rumah sendirian. Sebab apa? Nah, istri dan anak saya, jadi yang di rumah tinggal 1. Sebab yang 2, yang 1 di Jakarta, yang 1 di Bandung. Dan mulai pertengahan Agustus ini anak kami yang ketiga, Adrian, juga harus ke Surabaya karena dia diterima di kedokteran UNER. Nah, akhirnya kami jadi berdua. Nah, saat ini istri saya dan Adrian menjenguk kakaknya di Bandung. Kesepian saya. Tadi pagi saya mau cerita ya, bahwa yang namanya manusia itu ada namanya sisi blind spot. Tidak bisa melihat. Makanya dibutuhkan orang lain untuk melihat sisi blind spot kita. Nah, biasanya itu kalau saya mau ke gereja, istri saya pasti ngecek, melihat, oh yang jasnya kurang begini, kurang begitu. Nah, tadi siapa yang ngecek? Maksud tetangga ngecek? Nah. Kemudian tiba-tiba, nah kita harus belajar. Ada seorang aser, agak mungkin sungkan-sungkan atau gimana. Padahal untuk sesuatu kebaikan itu kita nggak perlu takut. Iya, setuju. Lakukan, Bu. Nah, Pak, maaf Pak. Ya, Pak. Itu jasnya di bagian belakang ngelendong, Pak. Ini ngelendong nggak? Nggak kan? Nah, saya langsung, oh terima kasih sekali. Itulah blind spot saya. Kenapa? Saya kan nggak mungkin lihat jas belakang ini. Nah, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial untuk saling mengisi. Ada yang kurang ya diisi. Nah, saya percaya kalau kita mempunyai kehidupan yang seperti itu, ini memang saat ini yang penuh kan KU2 aja. Mungkin KU1 dan lain sebagainya pasti penuh. Sebab terkenal di KRC berkumpul orang-orang baik. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dan bukan hal yang mustahil. Sebab ketika kita setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Tuhan bisa mempercayakan gedung baru yang lebih luas. Yang setuju berikan tepuk tangan. Iya. Ingat bahwa kita diciptakan dengan satu tujuan yang pasti, yaitu untuk berbuat baik. Mari kita posisikan hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain. Sebab ada begitu banyak hidup kita ini hidupnya ditentukan oleh orang lain. Kalau orang lain baik, dia menjadi baik. Kalau orang lain senyum, dia senyum. Kalau orang lain nolong, dia nolong. Itu berarti hidup kita ditentukan oleh orang lain. Kita punya hak untuk tetap bersuka cita ketika orang menghina kita. Gunakanlah hak itu. Jangan dipakai hak sakit hati. Setuju ya? Burung yang berani bertengger di atas Raja Wali itu hanya satu, yaitu burung gagak. Dia bisa bertengger di atas Raja Wali, bahkan matok-matoki Raja Wali. Tetapi Raja Wali nggak pernah marah. Gagak itu matok-matok dan berkoak-koak. Jadi kalau ada orang di sekitar kita yang berkoak-koak, dia golongan gagak. Berapa banyak golongan Raja Wali angkat tangannya? Ketika ada orang berkoak-koak, salah begini, salah begitu, padahal tujuan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari fokus kepada firman Tuhan, jangan fokus kepada gagak-gagak di sekitar kita. Yang perlu kita lakukan adalah terbang tinggi. Ketika terbang tinggi, gagak itu tidak didesain untuk ada di ketinggian.
Kita nggak usah bingung ngurusi gagak, automatically ketika ada di atas ketinggian, gagak akan kekurangan oksigen dan dia jatuh sendiri. Jadi nggak usah pusing dengan apa yang dikatakan orang di sekitar kita. Fokus kepada Tuhan, menyenangkan hatinya. Tadi kan nyanyi, menyenangkanmu, nah, kan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ojo nyanyi tok. Kalau di dalam gereja maut sekali menyenangkanmu. Wah, di luar gereja menyenangkan dagingku. Katakan di sini nggak ada yang menyenangkan daging. Oh, kok pada diem? Nggak apa-apa. Kalau tadi sampai barusan menyenangkan daging nggak apa-apa. Yang penting kalian masih hidup. Sebab ketika masih hidup berarti ada kesempatan untuk bertobat. Iya. Tapi jangan ditunda-tunda karena segala sesuatu ada waktunya, ya. Nggak masalah dulu kayak apa. Yang penting ketika Tuhan menemukan kita dalam keadaan finish well. Ya. Nah, dua hal tentang mendeklarasikan mandat sang raja, yaitu pertama melakukan kehendaknya. Bukan ngomongkan kehendaknya. Itu dua hal yang lain. Banyak orang itu hanya ngomongkan kehendaknya, tapi melakukan kehendaknya itu bagian yang di sebelah saya. Saya bicara di sini, melakukan kehendaknya, tapi itu bagian kalian. Bagian saya adalah berkhotbah. Enggak seperti itu. Sebab firman Tuhan itu ketika saya melakukan kehendaknya, satu menunjuk kepada Bapak Ibu dan tiga menunjuk kepada saya. Berarti apa? Saya dituntut lebih. Sebab memang hidup itu bicara tentang keteladanan, bukan bicara tentang pinternya berkhotbah. Betul ya? Iya. Amin nggak amin? Tetap amin, Pak. Matius 7 ayat 21. Bukannya setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Wah, berseru dari mimbar. Tuhan, Tuhan, Tuhanku besar dahsyat. Wah, dari mimbar. Bukannya orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan apa? Yang melakukan kehendaknya. Kehendak Bapakku yang di surga. Jadi hidup kita, mantep. Hidup Bapak Ibu dan saya, makanya saya sebut kita. Tidak hidup saya, kan hidup kita. Saudara jangan ngomong kita lu aja kali. Ini benar-benar kita nih. Hidup kita itu bukan tentang kita, tapi tentang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, belajar dari Tuhan Yesus. Saat malam terakhir di Taman Getsemani, apa doa Tuhan Yesus? Tuhan, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, betul ya? Tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, ini yang namanya apa? Tunduk, melakukan kehendak Bapa, bukan kehendakku. Banyak orang itu di luar sana loh ya, di sini enggak manis-manis. Hidup karena egonya. Ego itu apa? Kedagingannya, untuk dirinya sendiri. Aku dan aku. Mari hari ini saya mengajak untuk kita tidak hidup di dalam ego, tetapi di dalam EGO. Dibaca apa? Iya, tapi ini singkatan. E-nya adalah exalting, G-nya God, O-nya only. Exalting God only. Nah, ketika kita exalting God only, automatically janji Tuhan pasti tergenapi. Halo? Ya. Wah, mantap. Tinggikan terus, Bu. Nah, jadi tidak perlu ada ambisi-ambisi yang pribadi. Sebab memang semuanya itu, hidup kita adalah apa? Bagaimana tujuan Tuhan tergenapi. Hanya boleh ada satu ambisi. Yaitu apa? Meninggikan nama Tuhan, bukan yang lain. Ya. Nah, 22.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Anton, aku nggak kenal kamu. Kamu hanya kayak burung gagak kuakau aja dari atas. Tetapi nggak ada buah yang kelihatan. Sama seperti itu, ya. Ini saya andaikan, saya nggak berani membuat Bapak Ibu sebagai contoh. Makanya saya kasih untuk contoh saya aja. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, buah. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Firman Tuhan itu ya, kalau buah semangka pasti daunnya apa? Semangka. Nah, suatu saat Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota Betania. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu lapar sama murid-muridnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kelaparan itu biasa, Yesus juga lapar. Ya. Nah, kemudian melihat sebuah pohon ara yang bagus sekali, rimbun, daunnya banyak. Kemudian Tuhan Yesus datang mencari buahnya. Satu demi satu daunnya mulai dilihat. Wah, ini pohonnya pasti bagus, pohonnya bagus pasti buahnya banyak, lebat. Tetapi ternyata apa? Sing ada buah nih. Gak ono woy. Nek gak ngerti kursus karo aku ya. Gak ada buahnya. Ini bicara tentang kehidupan yang woi di atas mimbar. Jalannya begini. Wah. Luar biasa pokoknya. Cuma kelihatannya sing ada buah nih. Gak ada buahnya. Seperti pohon ara tadi, indah di luarnya. Katakan di sini nggak ada. Indah luar dalam. Kok sedikit? Jangan-jangan kayaknya aku indah luarnya tok nih. Nggak apa-apa, masih hidup. Ada kesempatan berarti Bu kalau hidup Bu. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa? Tuhan itu langsung apa? Mengutuk pohon itu dan pohon itu kering. Di sisi lain juga Tuhan mengatakan demikian. Kita buka bersama di dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dipruning. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, tetap dipruning, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita baru aja mengalami yang namanya masa pruning. Nggak hanya saudara, semua kena. Ya, pandemi itu betul-betul pembersihan. Jadi kalau ada orang sedang dibersihkan, ada orang yang sedang berproses, jangan judging, jangan menghakimi. Oh, pasti dia tidak melakukan firman Tuhan. Siapa bilang? Bisa saja Tuhan mengizinkan karena apa? Untuk membawa dia naik level yang lebih tinggi. Memang bisa sih, memang tidak berbuah. Bisa, tapi saya yakin nggak ada yang nggak berbuah di sini. Buktinya hari ini sekalipun hujan ada di sini. Oke, baik. Nah, ada di sini, ya. Nah, yang ada adalah sudah berbuah, tetapi kurang lebat. Nah, Tuhan mau setiap kita ini buahnya lebat. Tidak seperti mangga udang, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Kan ada kan paling enak ya nasi mangga udang, pohonnya tinggi buahnya jarang. Buat saya nggak enak lah. Saya nanam pohon mangga pasti untuk buahnya, bukan untuk tinggi-tinggian pohonnya. Kalau mau tinggi-tinggian pohonnya, saya akan nanam pohon jati, betul? Iya. Ingat bahwa kita dipanggil Tuhan untuk fruitful, not successful. Ya. Hal kedua, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita declaring the king mandate, maka kita akan
yang namanya hidup dalam kasih karunia. Katakan bersama saya, kasih karunia. Jadi jangan pernah takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang nggak boleh adalah memaksa. Bagian kita adalah menyampaikan. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 dan selanjutnya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai. Nah, kami ini adalah Rasul Paulus dan kawan-kawannya. Jadi terkena ombak di pantai, di laut. Terus akhirnya mereka ini apa? Sampai ke pantai. Barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Ah, mantap kan? Ramah. Semua ramah. Iya. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin kayak sekarang. Ya. Saya tiba-tiba ingat waktu saya dulu kecil itu sering kalau pramuka bikin api unggun. Ya. Nah, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, wah, itu pasti kan ngasih. Wah, zaman dulu kan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, betul? Sambil apa? Ngasih ini ranting. Ya. Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api lalu menggigit tangannya. Nah, ini bicara gini loh, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, maka ular-ular beludak itu bisa keluar. Gigit tangan kita. Gigit apa yang bisa digigit. Tapi nggak perlu takut. Sebab kita Raja Wali bukan gagak, betul? Ya. Nah, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain. Nah, ini mulai menghakimi nih. Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Dari mana dia tahu pembunuh? Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Lalu mulai membentuk opini. Jangan beropini sebab kita bisa tersesat. Kalau ada sesuatu, langsung dia mulai membuat opini, ngarang-ngarang. Oh, ini pasti begini, begini, begini. Padahal nggak ngerti yang terjadi sesungguhnya. Nah, ini seperti itu. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ularnya terpaut, gigit mungkin ya. Kemudian dikibas-kibaskan. Dan dia tidak menderita sesuatu. Ularnya masuk ke api. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat, wah, pasti sebentar lagi menggelepar-gelepar mati nih. Tahu menggelepar-gelepar? Kalau saudara melihat ayam disembelih, yaitu menggelepar-gelepar. Ya. Mereka melihat bahwa tidak apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kan menggenapi firman-Nya. Aku akan menyertai engkau sampai apa? Akhir zaman. Nah, ini yang bicara tentang kasih karunia. Digigit ular harusnya pasti mati, tapi nggak mati karena kasih karunia. Tapi saya pesan, jangan sekali-sekali mencoba Bapak Ibu kemudian sampai rumah memegang ular dan menggigitkan tangannya. Sebab ini hanya berlaku untuk Paulus. Untuk Bapak dan Ibu saya nggak tahu. Tapi jangan coba-coba. Nah, nanti saya ini gara-gara Pak Anton khotbah nih. Wah, berat saya. Jadi hidup adalah kasih karunia. Bukan bicara tentang hidup yang nyaman, bebas tanpa pergumulan, penderitaan dan masalah. Sebab memang Tuhan Yesus itu tidak pernah menjanjikan hal itu. Yesus berkatakan demikian. Akulah jalan, I'm the way. Jalan apa? Ketika ada masalah, kita datang kepada Yesus, kita akan menemukan jalan. Jalan apa? Jalan keluar. Nggak ada jalan buntu di dalam Yesus, sebab Dia adalah jalan. Jadi ikuti jalan iman, bukan ikuti jalan aman, sebab beda sekali. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya apa? Maut. Nah, kalau ikuti jalan iman, ujungnya pasti kemuliaan kepada kemuliaan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jangan pernah takut mendeklarasikan mandat sang raja.
menyaksikan kebaikannya, menyampaikan firman-Nya. Sebab Tuhan kita itu bukan manusia yang bisa ingkar janji. Dia nggak pernah gagal. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menjamin firman-Nya pasti digenapi. Bapak dan Ibu dan saya, kita adalah sekumpulan warrior. Katakan, saya warrior. Bukan warrior. Kok sedikit? Apakah banyak yang hidup dalam ketakutan? Karena warrior itu pahlawan, pemenang. Sedangkan warrior adalah orang yang hidup dalam kekhawatiran.